Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amelia Kartika Rahmi, NIM 1805861. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya dengan mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pembina yaitu Ibu Ike Sutia dan Ibu Ria Amelia. Nah, selanjutnya langsung saja ke pembahasan saya yaitu mengenai persepsi sosial dalam pengertian psikologi. Nah, pengertian persepsi sosial ini adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Adapun alat untuk memperoleh informasi tersebut yaitu dengan menggunakan penginderaan. Sebaliknya, alat untuk memahaminya yaitu kesadaran. Artinya, persepsi itu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimaan yaitu indera. Namun, proses tersebut tidak berhenti di situ saja. Pada umumnya, dilanjutkan oleh saraf otak sebagai pusat susunan saraf, dan proses itu disebut sebagai proses persepsi. Dengan persepsi, individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga tentang keadaan diri individu yang terkait. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi sebelumnya telah dijelaskan bahwa apa yang ada dalam individu akan mempengaruhi individu dalam mengadakan persepsi. Nah, ini adalah faktor internal. Selain itu, juga masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi ini, yaitu stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan di mana persepsi itu terjadi, dan itu merupakan faktor internal, stimulus dan lingkungan sebagai faktor luar. Nah, sedangkan individu sebagai faktor dalam saling berinteraksi dalam individu mengadakan interaksinya. Kejelasan dari stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Jika stimulus itu berwujud benda, bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi itu. Nah, selanjutnya mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber. Yang pertama, berhubungan dengan segi kejasmanian, dan yang kedua, berhubungan dengan segi psikologis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut antara lain, yang pertama, objek yang dipersepsi, yang kedua, alat indera termasuk saraf dan pusat susunan saraf, yang ketiga, perhatian. Nah, selanjutnya, pengertian dari persepsi sosial. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk terus ke dalam otak. Di dalamnya terjadilah proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman inilah yang kurang lebih disebut dengan persepsi. Sebelum terjadi persepsi pada manusia, diperlukan sebuah stimulus yang harus ditangkap melalui organ tubuh yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memahami lingkungannya. Nah, dinamakanlah ini alat indera sebagai pembantu kita. Adapun sebagai contoh, pada seorang bayi yang baru lahir, bayangan-bayangan yang sampai ke otak masih tercampur aduk, sehingga bayi belum dapat membeda-bedakan benda-benda jelasnya. Semakin besar anak itu, semakin baik struktur susunan saraf dan otak bayi tersebut, serta bertambahlah pengalaman anak tersebut atau bayi tersebut. Dimulai dapat mengenal banyak objek satu persatu, sehingga bayi tersebut bisa membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya.
dan juga dapat mengelompokkan benda yang hampir serupa. Kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, dan lain-lain itu yang selanjutnya diinterpretasikan disebut dengan persepsi. Nah, persepsi dalam pengertian psikologi sosial ini merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami. Dengan persepsi sosial, kita bisa berusaha. Yang pertama, kita bisa mengetahui apa yang dipikirkan. Yang kedua, membaca apa yang ada dalam diri orang lain. Yang ketiga, menyesuaikan tindakan sendiri dengan keberadaan orang lain. Nah, sedangkan menurut Robin dari buku Dr. Fathah Nurawan tahun 2010 yang menjelaskan bahwa persepsi sosial itu merupakan proses dalam diri seseorang yang menunjukkan organisasi dan interpretasi terhadap kesan-kesan indrawi dalam usaha untuk memberi makna terhadap orang lain sebagai objek persepsi. Dalam persepsi sosial ada dua hal yang bisa diketahui, yaitu keadaan dan perasaan orang lain saat di tempat ini melalui komunikasi non-lisan, yaitu kita bisa menggunakan mata, busana kita, gerak tubuh, dan lain-lain. Sedangkan lisan, kondisi yang memang lebih permanen yang ada di balik segala yang tampak saat ini, yang diperkirakan ini menjadi penyebab dari kondisi saat sekarang ini. Dalam persepsi sosial ada tiga hal yang saling berkaitan. Yang pertama, aksi orang lain. Jelas itu merupakan tindakan individu yang berdasarkan pemahaman tentang orang lain. Nah, selanjutnya yang kedua, reaksi orang lain, yaitu aksi individu yang menghasilkan reaksi dari individu, karena aksi individu dan orang lain tersebut tidak terpisah. Selanjutnya yang ketiga, interaksi dengan orang lain, yaitu reaksi dari orang lain mempengaruhi reaksi balik yang akan muncul. Nah, pada selanjutnya proses pembentukan persepsi, yaitu proses terjadinya persepsi dapat dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syarat sensoris ke otak. Proses ini disebut dengan proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran, sehingga individu menyadari apa yang dilihat atau apa yang didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak sebagai pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai pusat psikologis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi itu adalah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba. Nah, itu adalah stimulus yang diterima melalui alat indera tersebut. Proses inilah yang merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi yang sebenarnya. Respon sebagai akibat dan persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Selanjutnya, proses persepsi sosial. Persepsi orang sebagai semacam proses yang relatif, rasional dalam mengambil informasi tentang orang lain dan mengorganisasikannya berdasarkan prinsip tertentu. Tujuan dan perasaan kita terhadap orang lain juga mempengaruhi pandangan kita tentang informasi yang kita simpulkan mengenai orang lain.
Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Yang pertama, faktor penerima. Yang kedua, faktor situasi. Dan yang ketiga, faktor objek. Adapun faktor yang terdapat dalam diri pemersip. Yang pertama itu sikap, yang kedua motif, yang ketiga inference, yang keempat experience, yang kelima expectation. Adapun macam persepsi sosial, yang pertama persepsi objek, yang kedua persepsi terhadap manusia. Nah, selanjutnya biar dalam persepsi sosial ada beberapa. Yang pertama, halo efek, yaitu terjadi karena individu yang memang hanya mendasarkan persepsinya hanya pada kesan fisik. Yang kedua, forecast halo effect, yaitu melebih-lebihi kejelekan orang hanya berdasarkan keadaan yang dinilai buruk. Nah, contoh kasusnya itu saya melihatnya yaitu mengenai pria transgender terhadap pekerjaan seks komersial, yang mana persepsi sosial pria transgender terhadap pekerja seks komersial secara umum merupakan seorang wanita yang bekerja memberi layanan seks komersial yang berpenampilan fisik kurang menarik secara seksual, namun memiliki interaksi sosial dan konsep diri yang baik. Persepsi sosial pria transgender terhadap pekerja seks komersial juga dapat ditinjau melalui dimensi-dimensi persepsi sosial. Dimensi fisik, yang merupakan persepsi sosial pria transgender terhadap penampilan fisik pekerja seks komersial wanita, yaitu kurang menariknya secara seksual yang diindikasikan dengan bentuk tubuh yang kurang. Dimensi sosial, yang merupakan persepsi sosial pria transgender terhadap konsep diri, yaitu baik yang diindikasikan melalui keterampilan dan pemecahan konflik, yang mana dimensi konsep diri ini adalah baik yang diindikasikan dengan kepercayaan diri dan penerimaan diri secara lebih positif. Nah, baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan jika ada yang salah itu atas diri saya sendiri, dan jika itu benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.